Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan model materi manajemen kelas dengan judul model pembelajaran. Kelompok kami diantara lain Ilham Restu Prasetyo dengan saya sendiri dengan nomor induk mahasiswa 12020100073, dengan yang kedua IPA Salsabilah dengan NIM 12020100075. Pengertian model pembelajaran adalah sebagai suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian strategi pertama, ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam dan perang damai. Yang kedua, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sujadi menyebutkan strategi pembelajaran adalah suatu siasat melakukan kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengubah keadaan pembelajaran menjadi pembelajaran yang diharapkan. Untuk dapat mengubah keadaan itu dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan pembelajaran. Lebih lanjut, Sujadi menyebutkan bahwa dalam satu pendekatan dapat dilakukan lebih dari satu metode, dan dalam satu metode dapat digunakan lebih dari satu teknik. Secara sederhana dapat diruntut sebagai rangkaian 4 ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau metode tertentu. Yang pertama, rasional teoretik yang logis disusun oleh perancangnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil. 4, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai. Macam-macam model pembelajaran. Comparative learning. Model pembelajaran komparatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Menurut teori dalam pengalaman agar kelompok kohesif, tiap anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang, siswa heterogen, kemampuan gender, karakter, ada kontrol dan fasilitas dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Sintak pembelajaran kooperatif adalah informasi, pengarahan strategi, membantu kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil kelompok, dan pelaporan. Kontekstual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konteks, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan pengembangannya kemampuan sosialisasi. Realistic Mathematics Education. Realistic Mathematics Education dikembangkan oleh Freud di Belanda dengan pola guided reinvention dalam mengkonstruksi konsep aturan melalui proses mathematician, yaitu matematik horizontal, digunakan dalam menyelesaikan persoalan proses dunia empirik, dan vertikal. Prinsip RMI adalah aktivitas konstruksivis, realitas, pemahaman, entertainment, interaksi, dan bimbingan. Pembelajaran langsung atau direct learning. Pengetahuan yang bersifat informasi dan prosedural yang menjurus pada keterampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara pembelajaran langsung. Sintaknya adalah menyiapkan siswa sajian informasi dan prosedur
latihan terbimbing, refleksi, latihan mandiri, dan evaluasi. Cara ini sering disebut dengan metode ceramah atau expository. Yang terakhir, pembelajaran berbasis masalah. Kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dan dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kondisi yang tetap harus dipelihara adalah suasana kondusif, terbuka, negosiasi demokratis, suasana nyaman dan menyenangkan agar siswa dapat berpikir optimal. Indikator model pembelajaran ini adalah metakognitif, elaborasi, interpretasi, induksi, identifikasi, investigasi, eksplorasi, konjektur, sintesis, generalisasi, dan lain-lain. Dasar-dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran. Yang pertama, pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Yang ketiga, pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. Yang keempat, pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. Kelompok model pembelajaran. The Information Processing Source, model pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi ditekankan pada pengambilan, penguasaan, dan pemrosesan informasi. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model ini didasari oleh teori belajar kognitif yang berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat meningkatkan kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan, menerima stimulus dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal serta visual. Yang kedua, model personal. Model personal adalah menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Yang ketiga, model interaksi sosial. Model interaksi sosial menekankan pada hubungan personal dan sosial kemasyarakatan di antara peserta didik. Yang keempat, model modifikasi tingkah laku. Model modifikasi tingkah laku menekankan pada perubahan perilaku yang tampak dari peserta didik sehingga konsisten dengan konsep dirinya. Model-model pembelajaran yang tergolong pada kelompok model personal. Yang pertama, model direktif. Yang kedua, model latihan kesadaran. Yang ketiga, model sinektik. Yang keempat, model sistem konseptual. Yang kelima, model pertemuan kelas.